Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya Ali Aminarti dan teman saya ada Nur Fitra, ada Rifki Taufikur Rahman dan Alman Paluti. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pengasapan ikan bandeng. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pengasapan merupakan salah satu cara tradisional untuk mengawetkan dan meningkatkan cita rasa. Metode ini sudah lama digunakan dalam masyarakat, terutama di daerah pesisir. Dalam metode tradisional, tempurung kelapa sering digunakan sebagai bahan bakar karena menghasilkan asap yang banyak, aromatik, dan mudah diperoleh. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama mengawetkan ikan bandeng secara alami tanpa bahan kimia sehingga memperpanjang masa simpan produk. Yang kedua memberikan aroma rasa dan warna khas yang dihasilkan dari asap tempurung kelapa sehingga meningkatkan nilai jual dan daya tarik produk. Yang ketiga, memanfaatkan bahan bakar alami seperti tempurung kelapa yang mudah didapatkan dan ramah lingkungan. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah ikan bandeng melalui proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal. Terus yang terakhir, menjaga kandungan gizi seperti protein dan lemak dalam ikan selama proses pengasapan agar tetap bergizi saat dikonsumsi. Kemudian alat dan bahan alat yang pertama tungku pengasapan tradisional terbuat dari drum, seng atau bata. Yang kedua rak atau kawat pengasapan untuk melekatkan ikan. Yang ketiga tutup pengasapan untuk menjaga suhu dan mengontrol asap. Yang keempat, pisau dan telenan untuk membersihkan ikan. Yang kelima, wadah perendaman digunakan saat merendam ikan dalam larutan garam. Yang keenam, ember dan baskom untuk mencuci ikan dan menampung ikan. Yang ketujuh, tempurung kelapa. Terus ada bahan. Yang pertama ada ikan bandeng sebanyak 1 kilo. Yang kedua garam sebanyak 30 gram. Terus ada kunyit sebanyak 5 gram. Selanjutnya ada persiapan bahan. Pilih ikan bandeng segar berukuran sedang, bersihkan sisik ikan, isi perut ikan dan insang, cuci ikan hingga bersih menggunakan air bersih. Yang kedua, proses perendaman atau penggaraman. Rendam ikan dalam larutan garam kurang lebih 10-20% selama 30 menit hingga 1 jam. Tujuannya adalah untuk membantu proses pengawetan dan meningkatkan rasa. Yang ketiga, penirisan. Setelah direndam, ikan ditiriskan di atas rak atau digantung selama 30 menit agar air garam meresap. Baik, selanjutnya ada proses pengasapan. Yang pertama yaitu siapkan tungku pengasapan tradisional dari seng. Selanjutnya ada letakkan tempurung kelapa kering sebagai bahan bakar utama di bagian bawah tungku. Selanjutnya ada nyalakan tempurung kelapa hingga menghasilkan asap tebal dan stabil atau asap putih. Selanjutnya ada letakkan ikan di atas rak kawat, kemudian digantung. Selanjutnya tutup tungku dengan seng untuk menjaga asap tetap di dalam ruang pengasapan. Selanjutnya itu lama pengasapan kurang lebih 3-6 jam tergantung ukuran ikan. Hasil 1. Aroma dan rasa. Ikan memiliki aroma asap yang khas berpadu dengan wangi rempah kunyit yang kuat dan menggugah selera. Rasanya lebih gurih dan berempah dibandingkan ikan asap biasanya karena kunyit memberi cita rasa khas sekaligus sifat antimikroba alami. 2. Warna dan penampilan. Warna ikan menjadi coklat kemasan dengan sentuhan kuning dari bumbu kunyit. Permukaan kulit agak menggelap dan teksturnya kering di luar namun tetap lembut di dalam. 3. Tekstur daging. Daging ikan menjadi lebih padat dan kering di bagian luar namun tetap empuk di dalam jika pengasapan dilakukan dengan baik. Selesai. Kesimpulan, pengasapan tradisional menggunakan tempurung kelapa efektif, mengawetkan ikan bandeng dan menghasilkan produk dengan aroma yang khas dan disukai konsumen. Kedua, tempurung kelapa sebagai bahan bakar menghasilkan asap tebal dan stabil yang membantu menciptakan warna coklat kemasan dan cita rasa yang menggugah selera.
Ketiga, proses ini mampu mengurangi kadar air ikan sehingga mencegah pertumbuhan mikroba dan memperpanjang daya simpan secara alami. Dan keempat, ikan bandeng asap tradisional memiliki tekstur padat di luar namun tetap lembut di dalam, serta dapat disimpan tanpa pendingin selama beberapa hari. Yang terakhir, meskipun sederhana, metode ini tetap menjaga kandungan gizi ikan, khususnya protein, jika pengasapan dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi.